Kita bakal ngisi air dulu seperti biasa. Woi, 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 woi. Hai guys, balik lagi dengan gua. Di video ini gua bakal ngeliatin ke kalian perpanenan di sini ya guys ya. Cara panen terus packingnya kayak gimana. Ini house nih guys. Tuh. Ini house kayak di sini. Ini mobil truk yang biasa dipakai buat ngangkut nanas guys. Ini istimewa banget yang ini guys. Di dalamnya itu ada kayak AC-nya gitu loh bro, pendingin. Nanti nanasnya dimasukin ke situ, terus kayak buat nganter-nganter ke tempat yang jauh biar nggak bosok. Nanti warnanya berubah, rasanya juga beda gitu. Dikasih kayak pendingin gitu, kayak gini. Keren banget ya. Terus di sini di sampingnya guys langsung ada house buat si nanasnya. Di depan kantornya langsung ada rumah nanas gitu bro. Ini perusahaan gede banget sih, banyak banget hataknya, ladangnya juga. Terus kita lihat aja langsung cara perpackingannya guys. Yuk, kayak gini guys. Wow bro, ini bro tuh nanasnya. Oke, dari sini ya, kita dari ujung dulu. Sini tempat kompresor, biasanya bersih nanas di sini kayak gini, jadi kayak disemprotin gitu pakai kompresor angin gitulah biasanya ya di sini, karena di sini udah selesai, udah disemprotin semua, jadi ditaruh di situ semua bro. Yuk kita langsung masuk. Habis dibersihin dia itu langsung masuk mesin bro, mesin kayak gini. Ini guys, nih mesinnya kayak gini, keren banget ya. Ini pengukur manisnya berapa, terus asamnya berapa. Nah, si nanasnya dimasukin di situ loh, bro. Dimasukin terus dia mesinnya ngecek gitu, bisa tahu asam manis. Wah, keren banget sih. Ini mahal katanya. Ini yang paling mahal di perusahaan ini. Mesinnya cuma ini doang, berapa ratus juta gitu, mahal banget. Nah, ini dia penanas nanasnya. Kayak gini nanasnya tuh. Diambil terus taruh situ, diukur. Nanti dipisahin, ini yang manis banget, ini yang kecut gitu, harganya juga beda. Nah, setelah dipisahin dari sini, nah di sini nih, ini kita timbangin bro, jadi duduk kayak gini. Nah, kita ambil dari sini, di sebelah sini kita ambil terus ditimbang di sini bro. Nah, ditimbang tinggal dihitung. Nah, ditimbang biasanya 1 kilo, 1 sama 1 kilo, 2 kilo sama 2 kilo, 1 kilo 500 gram, dipisah lagi gitu kayak gitu. Wow, ini lagi istirahat jadi orang-orang pada tidur, ngomongnya agak pelan nih guys. Nah, terus setelah ditimbang kita pindah ke sampingnya guys. Nah, di sampingnya ini kita dikasih apa kayak warna putih kayak gitu, dimasukin. Setelah itu di wrap kayak gini, dikasih wrap, terus dikasih stiker karena udah dipisahin kan, terus langsung ke taruh di sampingnya gitu. Nah, dari sini kita langsung ke sampingnya lagi bro. Nah, ini yang pembuatan nanas yang enggak terlalu bagus, di kayak giniin. Dijualnya bisa enggak satuan. Kalau ini kan satuan nih bro, ini satuan kan. Nah, ini dipisah bro. Ini masih panen skala dikit, jadi enggak terlalu banyak nanas yang dipanen gitu. Nanti banyaknya itu pas bulan 5, bulan 6 lah. Bulan 6 itu paling enaknya nanas. Kita bakal cobain ya guys ya. Nanas yang busuk juga di sini dipotong bro, dipotongin kayak gini, dijual nanasnya aja, kepalanya nggak dijual gitu. Ini bisa ditanam lagi, enak bro. Nanti kita bakal vlog full panen nanas di Jepang, full ya guys ya. Itu nanas satu truk. Nanti kita bakal vlogin biar kalian tahu kerja di Jepang serunya, terus susahnya, susah duka ya. Terus sekarang kita bakal ke samping house guys, karena di sini kita lebih aman buat ngobrolnya gitu. Kalau di sana banyak banget orang yang lagi tidur jam 12, jam istirahat gitu, jadi nggak enakan bro. Oke guys, kita bakal ke perlengkapan nih guys ya. Perlengkapan buat kerja nih di Jepang, perlengkapannya ada apa aja, mungkin kalian juga pengen tahu. Perlengkapan yang pertama ya, di sini ada ichirinsa, terus ini di sini kayak gini. Ada juga ini tong-tong kayak gini bro, buat joso kayak gini. Ini dipisah bro, jadi joso yang gak terlalu kuat, yang kuat, yang ini buat hormon nanas itu buat yang kuat gitu loh. Ada yang kuat, ada yang enggak kayak gitu, dipisahin. Ada juga yang udah nggak pakai. Di sini pupuk bro. Nah, di sini pupuk tuh. Enaknya di sini bro, pupuk itu disediain sama pemerintah, anjay, enak banget cuy, disubsidi lagi, enak banget beneran. Di sini agak pelan ya guys. Di sini ada Hamanaiku lagi pada tidur bro, nggak enakan, nanti dimarahin. Ini dia nih bro, kompresornya buat nyemprotin. Tuh selangnya ini warna merah,
sana nanti. Tuh, warna merah. Buat bersihin nanas nih. Ini banyak banget diesel bro. Ini buat nyemprot air, ini buat nyemprot joso tuh obat rumput guys. Ini obat rumput yang kuat, ini yang yowai, ini yang obat buat si nanas. Nah di sini juga nih persekopan sekop di sini semua karena lagi dipakai jadi nggak komplit. Terus ini ada bogeman, pacul juga tuh banyak banget. Nah di situ buat semprotan buat si nanas bro. Ini ada tali buat nanem ya guys ya. Terus banyak banget. Ini bu cas hujan. Terus ini mesin guys. Ini mesin nyemprot guys. Guys enaknya nyemprot di Jepang itu pakai remote bro. Ini bro. Nih. Nanti kita kan selang ditarik ya, terus semprot. Nah yang nariknya itu pakai remote, jadi waktu kalian mundur atau maju atau kepanjangan kalian pencet aja nih, pencet aja remote-nya, nanti dia narik bro. Nah ada juga yang manual kayak gini selangnya. Nah kalau ini harus berdua, kalau satu orang agak sulit ya. Nah di situ juga ada gasoring tuh kayak bensin dan lain-lain. Ini buat Hirio bro, nganuin Hirio. Wow. Ya ini ada tali-tali lah buat kalian. Ya kalian juga tahu lah, ada tali, ada apa gitu. Lampu, terus di situ sepatu kayak gitu. Kita bakal joso lagi pakai ini mesin diesel guys, terus selang dan ini gasoring, ada kusakariki juga. Jadi kita bakal lanjut ke Hatake guys. Reki. Aku suri kemana? Siro. Ini obat-obatnya guys. Wish. Satu. Lagi packing juga ada hikmah di sini. Tuh kayak gitu guys. Lagi di repet krek. Terus ini Hikmah lagi nulisin berapa kilo-kilonya guys. Jadi kita dipisah, jadi bye-bye. Kita bakal ngisi air dulu seperti biasa. Woi, woi, woi. Oh, kire. Oh, Nihongo wa nan desu ka? Himawari. Himawari. Kire. Ya honto. Iya, sugoi ne. Ini banyak banget bro, lihat. Tuh, bro, bagus banget. Bunga matahari loh. Wow, guys, udah 500. Hari ini kita bakal nyemprot 500 guys ya. Terus ini obatnya guys, biar makin kuat. Minasang, sukimashita. Wah, ini ya. Wayameshi no soto desu ka? Wayameshi no soto. あにかかんないようにあんまり低くね。低く。こっち草。糸なんで。Oke guys, kita bakal nyemprot.やるぞ。 Ya, インドネシアの全国民よ。今からやるぞ。はいはい来い、日本に。はい行く。はい来いよ。今からやるんだよこれ。Oke. ほら。 Yos. Oke guys. Kita masukin ini dulu ya. Obatnya guys. Ini obat yang kuat ya, lumayan nyengat di hidung bro. Jadi harusnya sih pakai masker, tapi nggak apa-apa, kita tahan napas sambil masukin dulu. Nah 500 kita masukin satu botol semua bro. Harus hati-hati nanti kesengat bro. Lumayan agak bikin pusing kepala bro. Nah karena ini ada sisaan, kita langsung masukin aja semuanya bro. Harusnya sih satu botol, cuman ini daripada nggak kepake-pake gitu. Nah ini yang paling penting nih bro, ini tencakujai itu buat ngereketin tanahnya. Jadi dari bibit si rumputnya itu biar nggak tumbuh lagi gitu. Masukin biasa aja kayak gini. Hati-hati ya, soalnya ini bisa nyiprat bro. Baunya juga nyengat ya, hati-hati teman-teman. Jangan ditiru di rumah, apalagi diminum pasti langsung
koit. Nah setelah itu kita masukin selang ke tangku, habis itu masukin lagi ke mesin gitu. Itu tuh biar airnya keluar ya. Ya, nah habis itu masukin ke gang lagi buat nyemprot. Setelah itu nyalain mesinnya. Nah terus kan dimasukin tuh si semprotannya ke dalam tangku biar si airnya tuh ngaduk, obatnya tuh jadi satu gitu loh. Jadi sekarang tuh tinggal nunggu 5 menit. Ya. Baru kita boleh dimulai. Betul. Oh ya guys, obat ini tuh buat di luar nanas ya, jangan di dalam karena di dalam itu bisa membuat mati si nanasnya. Nanti nggak bisa sukaku lagi. Ini nanas yang bakal dipanen di bulan ini guys, bulan depan. Ini nih. Tuh, ini ada bunganya. Kalau ada bunganya jangan kita apa-apain, biar dia makin mekar, makin gede gitu. Ini banyak banget sampai sana bro. Kita bakal ngelakuin kerjaan di samping kita ini, bagian luar 1 meter 2 meteran kita semprot, muterin hatak ini gitu. Tadi aku udah nyemprot sendirian, ditarik sama Tia, dia narik, aku nyemprot kayak gitu pelan-pelan karena di sampingnya tuh ada nanas kayak gitu. Jadi kayak harus pelan banget kayak gitu. Sambil mundur, jangan nyemprotnya maju karena kalau maju diinjak lagi nggak bisa ya guys ya. Nanti obatnya itu nggak mati ya. Si rumputnya. Iya. Kebetulan kita juga lagi di Tetang tuh. Nah tempat itu luas banget, lebar banget. Terus view-nya di sini tuh langsung ke laut Okinawa yang warnanya tuh biru banget, bagus banget sumpah aku nggak bohong. Terus di sini juga ada bendungan juga, bagus banget bendungannya sumpah. Airnya tuh warnanya biru. Terus kalian kalau tahu ya di sini tuh sekelilingnya tuh ya kayak masih bukit-bukit, masih hutan, pokoknya masih ini deh, masih bagus banget. Belum ada tuh bangunan-bangunan besar kayak di kota-kota gitu. Kan di sawah. Kan di sawah. Sini juga nanasnya udah pada tumbuh, ada yang udah dinetin, ada yang belum. Bunganya juga masih banyak yang nempel tahu, soalnya ini tuh mau pada panen. Nah ini nih dinetin, soalnya kalau nggak dinetin tuh nantinya dimakan sama burung gagak. Buat kalian yang sering nanya nih, kalau cewek kerja di pertanian tuh capek nggak sih, berat nggak sih? Jawabannya pasti capek, pasti berat. Buat kamu yang minat banget kerja di pertanian Jepang, khususnya cewek, aku saranin kamu lihat dulu kamu dapatnya di pertanian apa. Kalau semisal pertanian sayur atau pertanian buah kayak aku ini kan aku di nanas, otomatis pakaiannya kita mulai dari pakaian dulu. Pakaian tuh harus menyesuaikan guys. Kalau aku pakai pakaiannya tuh yang agak tebel gitu loh bahannya, soalnya kan aku di ladang. Ada juga tuh pertanian yang di kantor. Nah kalau di kantor itu mungkin pakai pakaian yang tipis bahannya, atau contoh kayak training gitu masih oke-oke aja. Tapi kalau yang di ladang, apalagi yang tanamannya tajam-tajam gitu kan, mending kalian belinya yang agak tebel-tebel gitu loh. Jauhin pakaian-pakaian training. Yang kedua, penempatan kerjaan guys. Kalian kan sebelum interview pasti dikasih tahu kan penempatannya di sini, di sini. Contoh kayak aku di Okinawa, berarti aku harus siap nerima kayak cuacanya, suasananya. Nggak ada salju. Nggak ada salju, tapi masih ada sakura, tenang aja. Yang ketiga, upah pendapatan atau gaji. Nah ini nih yang sering ditanyain, kalau kerja di pertanian tuh gajinya gede nggak sih? Itu tergantung tiap-tiap perusahaan ya guys. Soalnya ada juga tuh perusahaan yang gajinya tuh gede, ada juga yang kecil, ada yang lemburnya banyak, ada juga yang nggak ada lemburnya. Biasanya ini pas lagi interview kalian bisa nanya tuh, nanti ada lembur nggak, ada kenaikan gaji nggak, ada bonus nggak gitu. Kalian tuh boleh tahu nanya kayak gitu, nanti juga dijawab sama pihak perusahaannya. Kalau buat yang di pertanian cewek, pasti kalian kan kayak aduh kok takut kalau di pertanian hitam gitu kan. Kalian tuh kalau di sini pasti disaranin sama satwa kalian tuh suruh beli topi yang kayak aku gini loh tuh, yang gede gini, yang lebar, soalnya biar nutupin mata kamu, biar nggak silau, kulit kamu biar nggak hitam. Terus juga pasti disaranin buat beli ini nih, kan kalau aku nanas ya jadi harus pakai ini biar nggak sakit. Kalau di pertanian itu ya cowok cewek tuh kerjaannya nggak dibeda-bedain, jadi kayak sama rata. Kayak di sini tuh nggak memandang gender gitu ya. Mau kamu kerjanya ngangkat ya cewek-cewek ngangkat, mau kamu kerjanya nyemprot ya nyemprot. Tuh aku lihat sama cowok kerjanya gitu. Mau kamu kerjanya nyangkul, masa yang cowok nyangkul ceweknya cuma nyabutin, kan enggak dong gitu. Jadi sama-sama, tidak dibedakan. Oh ya guys, aku juga mau ngasih tahu nih, sebelum kalian berangkat ke Jepang, kalian tuh harus cari tahu dulu. Semisal ya kamu di pertanian, kalian harus cari tahu dulu pertanian apa yang kamu lakuin. Terus itu panennya di bulan berapa, tanamnya di bulan berapa,
apa aja nama-namanya dalam bahasa Jepang, bagian-bagian pohonnya. Barangkali kalian ditanyain kan kalian nanti, ih aku pinter gitu loh, nanti kalian bisa jawabnya. Aku mau sharing pengalaman aku kerja di pertanian. Ini tuh pertama kalinya dalam hidup aku. Di rumah nggak mau macul. Soalnya aku kalau di rumah aku nggak megang cangkul, aku megangnya piring. Soalnya kan aku di rumah makan terus. Jadi di sini tuh pengalaman pertama dan aku cobain dulu kan. Seru nggak? Ya seru sih awalnya, soalnya kan kayak wow lihat yang hijau-hijau gitu kan di Okinawa gitu, sedangkan aku di Cirebon tuh nggak ada yang hijau-hijau. Pas nyampe sini kayak ini ya kayak masih asri banget gitu, masih seger gitu udaranya. Ya seru-seru aja sih, soalnya aku jadinya kayak suka, terus juga kerjanya tuh nggak monoton, soalnya banyak kerjaannya. Tapi tenang, walaupun banyak tapi dikerjain tuh bareng-bareng, jadi kalian tuh nggak bakal kesusahan, nggak bakal keberatan. Buat kamu yang suka di pertanian coba deh kesini, apalagi buat kamu yang suka bercocok tanam.